Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa IHBS TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nih kita dapat bertemu kembali teman-teman setelah liburan yang cukup panjang ya. Masya Allah, sekitar seminggu 2 minggu lah, dari Desember hingga tahun baru 2024. Masya Allah. Dan seperti biasa, IHBS News tentunya tidak akan stop update nih. Bahkan kemarin saja kita alhamdulillah ya, terus update baik dari outing, rihlah dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam berita-berita IHBS yang akan kami sampaikan sesaat lagi pemirsa. Yaitu kemungkinan ada, bukan kemungkinan sih, emang bakal ada 3 berita. Yaitu pertama dari bukan unit pemirsa, mohon maaf, dari SMP ya, yaitu ada kegiatan daurah duat. Masya Allah, ini untuk dai-dai se-Indonesia yang ingin datang untuk mengikuti kegiatan tersebut, Masya Allah, yang diisi oleh para masyayikh. Itu dari tanggal 24 Desember hingga 30 Desember. Lalu yang kedua itu ada berita mengenai outing ke rumah Ulat Sutra yang dilakukan ataupun dilaksanakan oleh unit KBTK. Dan terakhir itu adalah kegiatan pramuka yang dilaksanakan oleh SD, baik putra ataupun putri. Nah, kira-kira seperti apa nih teman-teman? Ketiga berita yang akan kami bawakan sesaat lagi. Namun sebelum kita beralih ke berita pertama, sahabat IHBS, kami ingin menanyakan kabar pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan semoga selalu dalam nikmat kesehatan. Amin, Allahumma amin. Baik, tidak usah berlama-lama lagi sahabat. Langsung saja yuk kita lihat berita pertama mengenai daurah duat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, Daurah Duat Nasional yang kedua diselenggarakan oleh Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu dan Ibnu Hajar Boarding School berhasil menyajikan pengalaman berharga dengan mengundang 2 masyayikh terkemuka dari Yordania, yaitu Syekh Dr. Basim bin Faisal Al-Jawabiro dan Syekh Dr. Husain bin Audah Al-Awaisyah. Kedua ulama ini membahas 2 kitab karangan mereka. Acara yang berlangsung selama beberapa hari ini dihadiri oleh para dai dari berbagai tempat yang datang dengan semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Hari pertama daurah disambut oleh pembina yayasan, yaitu Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala, yang dengan hangat menyambut para peserta. Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi kehadiran para peserta yang datang dengan tekad untuk menimba ilmu. Syekh Dr. Basim bin Faisal, guru besar ilmu hadis di Universitas Yordania dan murid dari Syekh Al-Albani, serta Syekh Dr. Husain bin Audah Al-Awaisyah, dosen di Markas Al-Albani, memberikan paparan yang mendalam mengenai bab-bab tertentu sesuai dengan kitab mereka masing-masing. Para peserta yang hadir dengan penuh antusiasme mencatat setiap faedah berharga yang disampaikan oleh para masyayikh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita bisa mengikuti daurah syar'iyah yang kedua di Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang mana kita juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih jazahumullah khairan kepada Ibnu Hajar, keluarga besar Ibnu Hajar yang telah memfasilitasi sehingga kami bisa belajar menimba ilmu kepada para ulama. Di antaranya kita sekarang bisa mengambil ilmu dari Syekh Dr. Husain bin Audah Al-Awaisyah hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah kami mendapatkan banyak faedah, di antaranya kesimpulan faedah pada sesi ke-6 ini, di antaranya Syekh menyampaikan tentang perlunya kita berhati-hati, ya, serius
ya benar-benar mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar agar terhindar dari lahan jali, kesalahan yang fatal. Suasana di daurah sangat khusyuk dan penuh perhatian, menunjukkan semangat tinggi para peserta dalam mencari ilmu. Para dai berkumpul di Ibnu Hajar dengan tujuan utama membekali diri dengan pengetahuan yang lebih mendalam untuk kemudian dapat mengamalkannya dalam dakwah mereka masing-masing. Selain memberikan faedah ilmiah, para masyayikh juga memberikan motivasi kepada para peserta daurah. Motivasi ini tidak hanya mencakup aspek ilmu saja, tetapi juga dalam semangat, dedikasi, dan tanggung jawab dalam menyebarkan dakwah Islam. Diharapkan dengan adanya daurah ini, para dai dapat kembali ke tempat asal mereka dengan membawa ilmu yang bermanfaat, menjadi sumber ilmu baru bagi para masyarakat sekitar, dan memberikan kontribusi dakwah dalam penyebaran agama Islam. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik pemirsa YABES, itu dia berita pertama di episode kali ini mengenai kegiatan Daurah Duat Nasional kedua. Ya, kenapa disebut kedua? Karena memang tahun lalu sudah diadakan, yaitu yang pertama, lalu tahun ini alhamdulillah dilaksanakan kembali dengan lancar, alhamdulillah. Itu Daurah Duat Nasional kedua, yang dimana bisa kita lihat ya, tadi di liputan tentunya diisi oleh para masyayikh yang didatangkan langsung, Masya Allah, dari Timur Tengah. Dan bisa kita lihat juga para peserta ya yang mengikuti daurah tersebut itu sangat lumayan banyak pemirsa, bahkan bisa dikatakan banyak lah, bisa memenuhi sisi masjid di Islamic Center Imam Ibnu Hajar, yaitu di Masjid SMP ya pemirsa, Masya Allah. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini, para dai-dai, para peserta, dan juga para semua panitia yang berpartisipasi untuk mengadakan agenda ini, semoga dilempahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberkahkan ya pemirsa semua kegiatan yang dilakukan. Amin Allahumma amin. Baik, kita langsung saja beralih ke berita kedua mengenai kunjungan ataupun outing ke rumah Ulat Sutra, Masya Allah, yaitu dari unit KBTK. Nah, kira-kira seperti apa nih pemirsa? Masya Allah, anak-anak siswa KBTK akan datang mengunjungi ke rumah Ulat Sutra. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di HBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Suasana ceria dan antusias para peserta didik KBTK Ibnu Hajar terlihat jelas saat mereka melangkahkan kaki menuju rumah sutra. Tempat yang dikenal sebagai tempat pembudidaya dan pengelola ulat sutra. Begitu tiba di lokasi, mereka disambut hangat oleh para pengelola rumah tersebut, yang dengan ramah memberikan sedikit briefing tentang kegiatan yang akan mereka lakukan. Setelah briefing, peserta didik diajak untuk berkeliling di sekitar rumah sutra. Pertama-tama, mereka dibawa ke kebun murbei, tanaman yang menjadi makanan utama ulat sutra. Ditemani oleh guide yang sabar menjelaskan setiap detail proses. Peserta didik memahami pentingnya murbei dalam pembudidayaan ulat sutra. Langkah berikutnya adalah melihat ulat sutra secara langsung di dalam rumah ulat sutra. Mereka menyaksikan ulat-ulat sutra secara langsung. Ulat sutra ini juga makan hingga 4 kali sehari, menghasilkan air liur yang kemudian menjadi kempompong atau kokon. Proses membersihkan kokon dari lapisan luar yang seperti kapas menjadi benang merupakan pemandangan yang menakjubkan bagi para peserta didik. Masya Allah. Peserta didik juga diajak ke Rausilik, tempat pemintalan kokon menjadi benang sutra. Mereka melihat bagaimana 15 kokon yang sudah direbus dan didinginkan digabung menjadi satu sebelum dipintal. Harga benang sutra yang dijual per kilogram berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,2 juta. Tidak sampai di situ, peserta didik juga menyaksikan proses penenunan kain sutra secara manual, sesuai dengan preferensi konsumen yang lebih menyukai hasil kerajinan tangan. Selanjutnya, mereka diajak ke rumah galeri yang menjual berbagai produk, mulai dari kain hingga syal yang terbuat dari benang sutra. Kepompong yang sudah tidak berisi ulat dijadikan gantungan kunci yang unik. Sebagai acara penutup, para peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan kreatif, yaitu mewarnai topi jerami menggunakan cat warna.
Semua kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi pengalaman mendidik yang tak terlupakan bagi para peserta didik. Membuka wawasan mereka tentang proses pembuatan kain sutra dan mengapresiasi nilai seni dan kerajinan tangan secara lebih mendalam. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia teman-teman berita kedua di episode kali ini mengenai kunjungan ataupun outing ke rumah Ulat Sutra, yang dimana bisa kita lihat ya, para anak-anak ataupun siswa-siswa dari unit KBTK tengah mengunjungi tempat di mana proses pembuatan kain sutra, Masya Allah, yang diawali dari ulat sutra tersebut, lalu dikasih makan daun murbei, lalu proses ini itu, dan hingga di akhir itu ada di semacam apa ya pemirsa, tokonya lah, untuk melihat hasil dari karya-karya para penenun kain sutra, Masya Allah. Dan ya, semoga dengan diadakannya outing tersebut para siswa mengetahui bagaimana sih pembuatan proses kain sutra, dan bahkan bisa mengetahui ulat sutranya secara langsung ya, bisa dipegang juga. Baik, kita beralih ke berita ketiga teman-teman sahabat YABS dimanapun Anda berada, yaitu mengenai kegiatan pramuka yang dilaksanakan oleh unit SD, Masya Allah. Seperti apa nih pemirsa kegiatan yang akan dilakukan oleh para siswa SD ya, baik putra ataupun putri. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV, dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah. Cerah dan penuh semangat, murid SD Ibnu Hajar berkumpul di bumi perkemahan untuk melaksanakan kegiatan kepramukaan yang dijadwalkan sebagai salah satu sarana dalam mengembangkan pendidikan karakter peserta didik. Kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan ekstrakurikuler dan didampingi oleh para asatidzah agar berjalan lancar. Para murid dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana mereka diuji dalam hal kekompakan dan kerjasama. Setiap kelompok diberikan tanggung jawab dan tugas tertentu untuk membangun kerjasama tim yang baik. Kegiatan dimulai dengan serangkaian white game yang mengajak mereka mencari jejak dan menjawab berbagai tantangan. Salah satu momen paling seru adalah saat kegiatan halang rintang. Para murid dihadapkan pada tantangan untuk melewati rintangan bambu yang dikelilingi lumpur di bawahnya. Mereka belajar berani menghadapi kesulitan, mengasah keterampilan fisik, dan menemukan solusi kreatif untuk melewati setiap rintangan. Tidak hanya itu, para peserta didik juga diajari cara membuat ikatan palang menggunakan tali dan tongkat. Proses ini tidak hanya mengembangkan keterampilan praktis saja, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti kedisiplinan, kesopanan, dan kepatuhan pada aturan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seru-seruan semata, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter yang mendalam. Melalui pengalaman di alam terbuka, para murid belajar tentang kerjasama, tanggung jawab, dan kecakapan berpikir. Seluruh kegiatan kepramukaan ini dirancang dengan tujuan tidak hanya membentuk generasi yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, siap menghadapi rintangan, dan memiliki sikap positif dalam berbagai situasi kehidupan. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, itu dia pemirsa YABS mengenai berita ketiga ataupun berita terakhir yang akan mengakhiri perjumpaan kita di episode kali ini, yaitu mengenai kegiatan pramuka yang bisa kita lihat, Masya Allah, para siswa mengikuti apa ya pemirsa, semacam outbound, ya outbound, baik dari melewati sebuah kayu gitu yang sekitar ada lumpur, ada yang jatuh, terus ada berbagai macam rintangan yang telah disiapkan oleh para panitia asatidzah. Masya Allah, baik dari, sebenarnya ada juga pemirsa baik dari kode Morse, terus apalagi ya pemirsa, itu tadi yang main lumpur, terus pokoknya ada banyak lah, tidak hanya beberapa saja, bahkan ada sejarah, pertanyaan mengenai sejarah pramuka, Masya Allah.
Dan ya, itu dia pemirsa. Semoga dengan diadakan kegiatan tersebut juga para siswa SD Ibnu Hajar bisa lebih meningkatkan ini ya pemirsa, kemampuan mereka baik secara fisik ataupun mental mereka dengan diadakannya kegiatan seperti itu. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin itu dia ketiga berita yang dapat kami bawakan di episode kali ini. Saya Zain sebagai presenter. Di episode kali ini mohon izin pamit undur diri dan mohon maaf bila baik salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan IHBS News di channel YouTube IHBS TV. Jangan lupa juga untuk like, follow, subscribe, share, dan komen di bawah untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin pemirsa tanyakan. Jangan lupa juga untuk follow seluruh platform sosial media kita baik di Instagram ataupun Facebook dengan nama akun yaitu IHBS News untuk mengetahui update-update terkini di IHBS dan bahkan bisa menambah ilmu loh di situ. Insya Allah akan ada banyak program baru di tahun baru ini. Ya, doakan saja semoga lancar teman-teman. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili seluruh tim kreatif IHBS, kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.